Halo, selamat datang di panduan lengkap sholat jenazah. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas setiap langkahnya dari niat sampai salam. Tenang aja, penjelasannya dibuat sesederhana mungkin biar gampang dipahami dan yang paling penting, mudah banget buat dihafalkan. Oke, sebelum kita masuk ke tata caranya, penting banget nih kita tahu kenapa sholat ini istimewa. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Ini tuh kewajiban kita bareng-bareng sebagai satu komunitas. Jadi, kalau sebagian dari kita udah melaksanakannya, yang lain udah nggak wajib lagi. Ini adalah cara kita memberikan penghormatan dan doa terakhir kita bersama-sama. Oke, sudah siap? Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas persiapan posisi. Kedua, niatnya. Ketiga, kita masuk ke rukun intinya, yaitu 4 takbir. Keempat, salam sebagai penutup. Dan terakhir, ada ringkasan kunci, biar makin nempel di ingatan. Kita mulai dari bagian pertama, persiapan. Nah, hal paling awal yang harus diperhatikan itu adalah posisi berdirinya imam dan jenazah. Ini kelihatannya sepele, tapi ini adalah langkah awal yang penting sebelum kita mulai sholat. Nah, ini dia bedanya. Posisi imam itu disesuaikan sama jenis kelamin almarhum. Kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Tapi kalau jenazahnya perempuan, posisi imam agak geser sedikit, yaitu sejajar dengan bagian tengah badan atau pinggulnya. Ini sunnah yang diajarkan, jadi baik untuk kita ikuti. Oke, selanjutnya kita masuk ke rukun kedua yaitu niat. Seperti yang kita tahu, niat itu kan fondasi dari semua ibadah. Dalam sholat jenazah, niat ini kita ucapkan di dalam hati, pas banget barengan sama takbir yang pertama. Oke, kita lihat niat untuk jenazah laki-laki. Bunyinya, usolli ala hadzal mayyiti fardal kifayati, yang artinya, aku sholat atas jenazah laki-laki ini. Nah, yang perlu banget diperhatikan, kalau kamu jadi imam, sebutkan imaman. Kalau jadi makmum, sebutkan makmuman. Jangan sampai tertukar ya. Sekarang untuk jenazah perempuan. Mirip banget kok, cuma ada sedikit perubahan. Coba perhatikan, kata hadzal mayyiti berubah jadi hadzihil mayyitati. Nah, ini dalam bahasa Arab berfungsi sebagai penunjuk untuk perempuan. Sisanya sama persis. Sekarang, kita masuk ke jantungnya sholat, yaitu 4 takbir. Nah, ini yang bikin sholat jenazah unik. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kita hanya berdiri, dan setiap takbir nanti akan diikuti dengan bacaan-bacaan khusus. Kita mulai ya, takbir yang pertama. Ini namanya takbiratul ihram, penanda sholat dimulai. Angkat kedua tangan sambil ucapkan Allahu Akbar. Oke, setelah takbir pertama dan tangan bersedekap di dada, bacaan pertama adalah surat Al-Fatihah. Lengkap ya? Ingat, bacanya dengan suara lirih atau pelan aja. Cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Lanjut, takbir kedua. Sama seperti tadi, kita ucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, lalu kembali bersedekap. Nah, setelah takbir kedua, kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Dan kabar baiknya, ini adalah sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat yang sama persis kita baca pas tasyahud akhir di sholat biasa. Jadi, pasti udah hafal di luar kepala kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siap, kita lanjutkan ke takbir yang ketiga. Ucapkan Allahu Akbar. Nah, di momen inilah kita mendoakan almarhum atau almarhumah secara khusus. Doa yang kita baca di sini nanti akan ada sedikit perbedaan, tergantung jenazahnya laki-laki atau perempuan, yaitu di kata gantinya. Kunci buat menghafalnya gampang banget. Perhatikan akhirannya. Untuk jenazah laki-laki, kita pakai akhiran hu. Jadi bunyinya, Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, untuk jenazah perempuan, kita ganti pakai akhiran ha. Jadi, Allahumma gfir laha warhamha. Simpel kan? Ini doa yang indah banget. Isinya memohonkan ampunan dan rahmat untuk almarhum. Dan takbir yang keempat, takbir terakhir, ucapkan Allahu Akbar. Setelah takbir keempat, kita baca doa terakhir. Sama seperti doa sebelumnya, kuncinya ada di akhiran. Pakai ajrohu untuk laki-laki dan ajroha untuk perempuan. Di doa ini kita memohon agar pahala sholat ini sampai dan juga kita minta ampunan. Bukan cuma buat almarhum, tapi juga buat kita semua yang masih hidup. Akhirnya kita sampai di gerakan penutup yang menandakan sholat jenazah telah selesai. Apalagi kalau bukan salam. Sholat jenazah ditutup dengan salam, persis seperti sholat wajib kita sehari-hari. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kali sambil menoleh ke kanan, lalu ulangi sambil menoleh ke kiri. Selesai. Baik,
Biar ilmunya makin mantap dan nggak gampang lupa, ayo kita rangkum sekali lagi poin-poin kunci dari setiap takbir tadi. Nah, ini dia kerangka sederhananya. Gampang banget kan? Takbir pertama, Al-Fatihah. Takbir kedua, Shalawat Nabi. Takbir ketiga, doa khusus untuk jenazah. Takbir keempat, doa untuk kita semua dan jenazah. Dan terakhir, ditutup dengan salam. Sangat berurutan dan insya Allah mudah untuk dihafalkan. Sholat jenazah ini adalah sebuah bentuk penghormatan yang sangat mulia. Tapi, ini juga jadi pengingat yang kuat buat kita yang masih diberi waktu. Nah, pertanyaannya, setelah sholat ini selesai, bagaimana ya cara kita untuk terus menghormati dan mengirimkan doa terbaik bagi mereka yang telah mendahului kita? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.